Halo Papi, V mau tanya. V ingin tahu kita ini harus ngapain hidup di dunia ini. Dan Mamon itu siapa? Kok sampai disandingkan dengan Tuhan? Halo anak-anaknya Papi. Yang pertama, Papi akan ganti istilah kus menjadi pus. K di kekuasaan Papi ganti menjadi P yang artinya power. Sebelum membahas siapa itu Mamon, kita samakan dulu beberapa pandangan yang tidak banyak orang paham. Tuhan adalah Sang Sutradara Agung yang mempunyai seluruh cerita kehidupan di alam semesta ini. Bumi hanyalah sebutir debu di alam semesta yang tidak terbatas ini. Tuhan lebih besar daripada pengetahuan di alam semesta ini, apalagi pengetahuan di bumi kita ini. Sekarang, Papi ingin kalian bayangkan betapa luas dan kompleksnya pengetahuan di bumi ini. Coba pelajari dan cari tahu berapa banyak ilmu pengetahuan yang bisa kalian tampung di otak kita. Caranya yaitu coba masukkan semua pengetahuan melalui baca buku, dengerin orang lain atau audio dan video di media sosial kita. Masukkan semua itu ke dalam pikiran kita setiap hari selama 8 jam non-stop. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah kita akan langsung menjadi orang yang paling cerdas? Bagaimana jika 24 jam selama 30 hari non-stop? Papi pikir pikiran kita akan konslet dan error. Ujungnya bisa gila kitanya. Jadi dalam mempelajari pengetahuan itu ada batasnya. Harus spesifik apa yang ingin kita pelajari. Ada waktunya untuk mempelajarinya dan ada waktunya untuk istirahat. Tidak semua pengetahuan bisa kita makan sekaligus. Butuh proses. Apalagi jika kita ingin mengetahui Tuhan yang Maha Besar, yang lebih besar dan lebih kompleks dari pengetahuan. Jadi bagi Papi wajar jika banyak orang menafsirkan Tuhan itu berbeda-beda. Semua ini karena keterbatasan kita sebagai manusia. Makanya jangan heran jika akhirnya ada banyak agama. Agama tercipta karena ada orang yang sudah mencari Tuhan dan mengalaminya secara pribadi. Dan mereka mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Lah, kisah hidup beliau-beliau inilah yang akhirnya diceritakan kepada orang lain. Karena banyak orang yang diberkati oleh kisah hidupnya, maka banyak value atau prinsip-prinsip hidup yang mulai diajarkan kepada orang lain. Itu semua namanya agama, versi mereka masing-masing. Agama membutuhkan waktu puluhan tahun sampai ratusan atau bahkan ribuan tahun supaya orang banyak bisa menjadi pengikutnya. Ada beberapa orang yang memang generasi perintis atau generasi pertama dalam berdirinya sebuah agama. Tetapi lebih banyak yang menjadi generasi penerus atau generasi pewarisnya. Ini bisa sampai menjadi beberapa generasi ke bawahnya. Tetapi yang menjadi masalah terkadang adalah generasi penerus atau generasi pewarisnya. Mereka seakan-akan menjadi lebih ahli dan lebih galak daripada generasi perintisnya dengan
mengatakan bahwa pendapat mereka atau ajaran mereka lah yang paling benar. Lebih parahnya lagi, menyalahkan pendapat orang lain dengan mengatakan bahwa pendapat orang ini sesat, ajaran orang itu ngawur. Merasa dirinya yang paling benar, padahal belum tentu. Yang dipahami sepenuhnya adalah inti dari pengajaran generasi perintisnya. Sekali lagi, jika kita berpendapat tentang Tuhan itu boleh dan sah-sah saja, asalkan kita tidak menjelekkan pengajaran orang lain atau agama orang lain, apalagi memaksakan pengajaran kita kepada orang lain. Memang yang Papi lakukan ini juga tentang Tuhan versi Papi Kim. Papi merenungkan firman Tuhan siang dan malam selama 2 tahun 4 bulan ini secara masif, yang kemudian Papi tuangkan dalam video YouTube dan TikTok. Papi mendengarkan firman Tuhan dari kitab sucinya Papi Kim, yaitu dari Kejadian sampai Wahyu sebanyak 89 kali. Pasti ada yang suka dan banyak juga yang tidak suka dengan pendapat Papi. Tetapi Papi akan maju terus karena motivasi Papi adalah mengedukasi kalian, anak-anaknya Papi. Yang terpenting di dalam kita berpendapat itu ada dasarnya. Sekarang kalian harus paham bahwa kita lahir di bumi ini dan dasar yang Papi ajarkan ke kalian adalah firman Tuhan yang hidup. Sekarang kalian harus paham bahwa kita lahir di bumi ini berarti kita masuk dalam sebuah game petualangan. Di dalam game petualangan ini Tuhan adalah yang merancang semuanya. Tuhan adalah sang sutradara agung. Mulai dari Mamon yang diberi kuasa di bumi ini untuk mencobai manusia, Mamon atau antikris ini menggunakan tipu dayanya yang Papi namakan PUS, yaitu power, uang, seks. PUS dibungkus di dalam sebuah sistem yang namanya dunia. Jadi, manusia diberi kehendak bebas untuk memilih mau menjadi penentang Tuhan atau tidak. Jika menjadi penentang Tuhan, artinya tidak mau ikut di dalam game petualangan yang Tuhan adakan. Dan yang tidak menjadi penentang Tuhan berarti menjadi orang yang mau ikut game petualangan. Selanjutnya Papi sebut GP. Nah, di dalam GP kalian masih harus menggunakan kehendak bebas yang Tuhan beri. Papi beri nama pundak kiri atau puri untuk mengikuti kehendak Mamon, dan pundak kanan atau punan jika kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Menurut pendapat Papi, gambaran yang mendekati untuk kehidupan kita di dunia ini adalah kita sedang berada di GP atau game petualangan. Kita hanya diberi clue, yaitu sebuah kitab suci. Banyak orang yang sudah memalsukannya. Kitab sucinya yang asli yang mana, yang palsu yang mana, kita disuruh cari tahu sendiri. Ada orang yang seumur hidupnya tetap tidak menemukan kitab suci yang asli. Ada yang sudah menemukan yang asli, tapi cuma membiarkannya di antara tumpukan buku yang berdebu. Ada juga yang sudah mempunyai kitab yang asli, tetapi membacanya cuma asal-asalan
karena sulit dimengerti. Dan ada miliaran cerita tentang bagaimana seorang manusia ingin mengerti kehendak Tuhan yang hidup dalam hidup mereka. Jadi anak-anaknya Papi Kim, kalian jangan bingung. Kita lahir di dunia ini mesti ngapain? Cukup baca kitab suci kalian masing-masing sebanyak usia kalian. Kalian berdoa, ajak bicara Tuhan yang hidup. Tanyakan, Tuhan, apakah Engkau adalah Tuhan yang hidup, atau saya mesti mencari Tuhan yang lain ya? Tolong Tuhan, berbicaralah kepada hamba. Pasti Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kalian. Paham ya sayang? Bye-bye sayang.